kembali lagi di podcast Meraki. Kali ini dengan aku Yuliana Marsya Ramadhani. Nah, apa kabarnya nih Sobki hari ini? Semoga baik-baik saja. Bagi Sobki yang belum nonton podcast Meraki sebelumnya, bisa banget nih setelah nonton video ini nonton di channel YouTube SMA Negeri 11 Padang. Dan juga untuk info-info terupdate lainnya tentang podcast Meraki bisa langsung dilihat di Instagram SMA Negeri 11 Padang. Dan juga yang gak kalah pentingnya nih ya, mungkin Sobki sekalian udah bosen nih ya, Aca untuk ngingetin kalian agar selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun Sobki berada. Dan juga bagi Sobki yang belum divaksin, ayo segera divaksin dan ajak teman-teman dan keluarganya untuk divaksin. Nah, hari ini Aca akan bahas tentang semangat Sumpah Pemuda dan juga makna Hari Pahlawan. Nah, seperti yang Sobki lihat hari ini Aca ditemani sama salah satu pemuda yang berperan aktif di Bungus Suluk Kabung dan juga merupakan alumni dari SMA Negeri 11 Padang. Halo Bang, Assalamualaikum. Selamat datang di podcast Meraki. Gimana nih Bang kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Abang Endro ini kan merupakan alumni dari SMA Negeri 11 Padang. Jadi gimana nih Bang perasaan Abang Hendro kembali lagi nih ke SMA Negeri 11 Padang? Ya, yang jelas tentu senang, sangat senang sekali. Alhamdulillah. Berapa puluh tahun yang lalu kita menjadi siswa di sini. Iya. Sekarang sudah menjadi orang tua, tapi belum terlalu tua. Senang sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah senang sekali nih Sabki. Apa nih Bang kesibukan yang sedang dilakukan saat ini? Oh, kesibukan. Kebetulan saya sibuk untuk sebagai pelaku atau pegiat pariwisata. Bukan hanya di Kota Padang, mungkin juga di Sumbar. Oh, keren sekali. Sering memotivasi khusus bagi anak-anak muda, anak muda yang pelaku-pelaku kreativitas untuk bisa mengembangkan bakat, minatnya, apa yang jadi tujuan dari hidup mereka. Oh, jadi itu nih Sobki kesibukan Abang Hendro saat sekarang ini. Oh, dari kegiatan-kegiatan tadi nih Bang, apa nih kegiatan yang menurut Bang Hendro itu berkesan dan kenapa? Ini, kalau bicara kesan, kita kan orang sini nih, artinya orang Pulau Kampung. Jadi semenjak lulus SMA sampai lulus kuliah, ini yang saya rasakan salah di samping kesibukan lain. Lulus kuliah, pertama setelah tamat lulusan SMA itu kan saya pribadi dapat undangan nih, mahasiswa undangan. Jogja dulu ada di salah satu universitas, tapi karena ada keadaan orang tua sampai di kuliah, saya pilih untuk bekerja 2 tahun, 3 tahun setelah lulus SMA saya kuliah di Universitas Bogor Fakultas Hukum. Alhamdulillah, karena kita niat serius, memang sungguh-sungguh menuntut ilmu itu adalah kebutuhan kita, bukan karena desakan orang tua. Ini pesan yang saya sampaikan kepada adik-adik nanti juga ya, menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Knowledge is power. Pengetahuan adalah kekuatan. Dengan pengetahuan kita bisa melakukan apapun. Itu terserah minat kita di mana. Jadi dengan hal demikian, alhamdulillah memang iya, saya sekolah kuliah di Universitas Bogor Fakultas Hukum. Alhamdulillah saya pernah jadi juara 1 lomba debat antar mahasiswa se-Sumatera Barat pada tahun 2008. Hebat sekali ya Sobki. Universitas Bogor, universitas swasta yang mungkin mengalahkan universitas negeri kan. Apa? Mungkin karena mengisi pengetahuan. Penting sekali lagi saya ingatkan, pengetahuan adalah kekuatan. Dan jangan pernah putus asa. Kalau nggak ada uang, orang tua mungkin kehidupannya Karena jalannya ada aja nih ya Bang. pasti. Kalau kita punya niat, keinginan yang kuat, keberhasilan itu di mananya? Kita keberhasilan itu tergantung bukan karena materi kita banyak, bukan hanya itu. Keberhasilan itu ada kepuasan dalam menjalankan hidup. Jadi hal yang paling berkesan setelah lulus kuliah itu saya nggak pernah membawa ijazah saya untuk melamar pegawai negeri. Saya lihat Bungus Suluk Kabung ini
sebenarnya kita itu mempunyai sumber daya alam dan potensi yang sangat luar biasa, baik itu manusianya maupun alam. Jadi setelah lulus kuliah itu saya berpikir ini masyarakat ini harus diabdikan diri untuk daerah sendiri. Iya, memang itu niat. Tapi caranya seperti apa itu kan tergantung apa yang kita apa yang kita miliki untuk diberikan. Itu aja. Paling berkesan itu Banget. bagaimana melihat kondisi kita yang punya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia ini tidak mampu termaksimalkan dengan baik. Jadi memang mengabdikan diri untuk berkegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat. Wah, berkesan sekali ya Bang. Iya. Niatnya bagus banget Sobki. Nah nih Bang, kan kemarin kita baru memperingati Hari Sumpah Pemuda dan juga akan memperingati Hari Pahlawan ya Bang. Ini menurut Bang Hendro nih, apa nih makna yang dapat diambil dari peringatan tersebut? Sumpah Pemuda itu kalau kita bicara sejarahnya itu sebelum Indonesia merdeka, 28 Oktober 1928. Artinya Indonesia ini setelah dijajah 350 tahun oleh Belanda dan 3,5 tahun oleh Jepang dan Portugis juga pernah coba masukin wilayah Indonesia. Anak muda itu sudah merencanakan Indonesia yang akan dijadikan negara kesatuan Republik Indonesia itu telah jauh sebelum tahun 45 telah dideklarasikan. Artinya itu semangat anak-anak muda. Salah satunya tentu Budi Utomo dan tokoh-tokoh muda dan pendiri bangsa ini, salah satunya Tan Malaka itu usia 30 tahun. Itu masih sangat muda. Kalau untuk kondisi sekarang, kalau ada yang memimpin jadi kepala daerah usia 30 atau 35 tahun atau 40 tahun ke bawah itu kan jadi wah. Padahal dulu-dulunya tokoh-tokoh kita itu sangat muda sekali memimpin dan merencanakan bangsa. Jadi memaknai Hari Sumpah Pemuda itu kita anak muda sekarang, pada anak muda masa lalu, anak muda masa sekarang, dan anak muda masa depan harus mampu menjadi agen perubahan. Itu yang kita harapkan. Jangan kita pernah minder, ini kaum tua udah menguasai ini segala macam. Kita tetap semangat dengan passion kita, dengan kemampuan kita. Jangan pernah merasa insecure nih ya Bang. Benar. Bahasa sekarangnya insecure. Kan anak muda sekarang sering sekali itu insecure. Oh, jadi itu nih makna menurut Abang Hendro tentang Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan. Nah nih Bang, apa nih Bang peranan kami sebagai remaja SMA atau pemuda nih untuk memperingati Sumpah Pemuda dan juga Hari Pahlawan? Yang jelas sampai kelas 12 wajib kita belajar. Tugas kita tuh belajar menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan kita. Kadang-kadang saya yang merasa prihatin atau sedih itu. Dan sekarang lebih kita belajar. Berapa sih kita yang mampu berprestasi di sini? Padahal kita mampu bisa berbuat banyak lebih dengan teknologi yang berkembang pesat saat sekarang ini. Kita bisa mempergunakannya untuk semaksimal mungkin. Ini yang sering saya motivasi kepada adik-adik. Kita nggak boleh insecure, nggak boleh rendah diri, yakin dan percaya dan berbuat aja lah. Kita bekerja aja. Jadi khusus anak-anak masih usia sekolah itu, belajarlah sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh dan jangan pendidikan itu mahal harus punya uang. Enggak, saya telah membuktikan. Saya telah membuktikan dengan tidak ada uang banyak. Kita kan kalau memang tujuan kita untuk setelah sekolah kita dapat universitas terbaik di Indonesia mungkin tidak bisa, tapi itu bukan hal yang menghalangi kita. Kalau seandainya cita-cita kita untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi itu tidak dapat di universitas terkemuka, kita nggak boleh putus asa. Jangan berputus asa. Nanti susah. Coba bayangin, sekolah itu adalah untuk tujuan sekolah itu bukan untuk mendapatkan pekerjaan, tidak. Setidak-tidaknya kalau candaan kita ya, kalau baca kak orang masalah bari, orang tidak tamat sekolah, orang tamat sekolah, beda cara menangani. Bener banget. Berbeda, karena apa? Karena kita telah dididik, dibina. Kalau orang salah bari tidak sekolah kan, bari ke bari lah menjadi itu. Tapi kalau seandainya kita berpendidikan, setidaknya ada rasa sabar. Setelah kita berkeluarga nanti.
Jadi anak sekolah belajarlah dengan sungguh-sungguh. Mungkin pesan seperti ini sudah sangat banyak. Tapi sekarang kan saya ini alumni, pernah sekolah di sini, tinggal di sini, belum pernah pindah sekalipun dari sini. Saya selalu memperhatikan anak muda, anak usia sekolah. Jadi keprihatinan ini lebih-lebih sekarang kita banyak. Belum pernah sih sejarahnya orang Teluk Kabung yang masuk penjara karena narkoba, saking banyaknya. Sekarang ada. Sekarang banyak anak-anak sekolah, usia sekolah. Iya. Nah, ini kadangkala kita harus memahami, memang iya di Bungkus Teluk Kabung ini orang tua kita ya memang tidak sedemikian rupa pendidikannya dengan kita. Kadang-kadang kan dek lemahnya pemikiran itu kadang wak kicu seorang. Ini yang Itu yang disayangkan ini ya, yang Bang. disayangkan. Makanya ya tugas anak itu kalau dalam agama pun tentu mengabdi kepada orang tua. Iya. Itu udah pasti. Agama kita mengajarkan, adat budaya kita mengajarkan, di sekolah kita diajarkan, dibina oleh guru. Lebih kita sekolah di sekolah yang berprestasi. Sekolah ini sekolah yang berprestasi. Sekolah hebat, ada atlet di sini, ada yang lulusan-lulusan terbaik. Ada banyak kok. Iya. Nah jadi itu nih seharusnya peranan kita sebagai pemuda dan remaja untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Dari yang Aca ambil yang Bang Hendra bilang tadi, yang paling penting tuh niat dan usaha ya Bang. Yang penting kita berusaha dulu, pasti ada jalannya ya kan Bang. Putus asa. Bener banget. Doa, usaha itu sangat penting. Nah nih Bang, kan banyak juga nih pemuda tuh yang nggak tahu menau tentang peringatan besar ini nih. Gimana nih Bang cara kita mengajaknya untuk peduli nih tentang peringatan ini? Pertama karena dunia sekarang ini dunia kreativitas. Mungkin kita harus banyak, salah satunya ya. Kadang-kadang kan anak-anak muda ini karena ada keramaian apa sih? Iya. Kita bikin keramaian yang sifatnya ada edukasinya, ada nilai-nilai moral, nilai sosialnya. Mungkin kita bikin sebuah acara yang mampu menarik minat atau bakat dari anak muda ini. Setelah kita berkumpul, mungkin salah satunya melalui seminar kah namanya, kita sampaikan peran serta anak muda dan pentingnya kita memperingati sejarah. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Dari sejarah itulah kita bisa menjadi tolok ukur kita untuk menjadi siapa kita. Kenapa Indonesia ini ada, kenapa anak muda, siapa yang mendirikan Indonesia ini, bicara sejarah. Dan kita lihat tokoh-tokoh muda kita, kenapa mereka bisa seperti itu. Nah, makanya kita harus memperingati sejarah. Caranya yang mungkin yang lebih easy kan, santai. Kita bikin acara kekinian. Kita bikin semacam seminar kah namanya, atau ada penampilan sanggar tari, seni atau musik. Yang dapat menarik anak muda nih. Mungkin kita mengadakan pertunjukan musik, tapi pertunjukan musik yang apa namanya, agak kekinian agak gitu. Di situ kita selipkan tentang sejarah atau semacam. Hari ini kita ada acara dalam peringatan Sumpah Pemuda. Nah, kita bicara sejarah sedikit. Artinya mereka tahu, akan lebih terkesan. Menurut saya seperti itu sih. Oh jadi gitu nih Sobki. Jadi kita harus mengajak teman-teman yang nggak tahu menau nih ya Bang tentang masalah peringatan Hari Besar Indonesia ini. Nah apa nih Bang pesan-pesan dan harapan Abang untuk remaja pada saat sekarang ini? Kalau pesan seperti yang saya utarakan tadi, sebagai khusus anak sekolah ya, siswa, belajarlah sungguh-sungguh. Karena bangsa ini kedepannya ada di tangan kita. Bangsa ini kedepannya ada di tangan kita. Di tangan siapakah? Di tangan anak-anak muda yang mempunyai pengetahuan yang cukup. Caranya seperti apa? Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Setelah belajar sungguh-sungguh untuk bisa surprise di tempat yang kita inginkan, kalaupun tidak tercapai jangan pernah berputus asa. Masih banyak cara. Ya sendiri saya telah merasakan. Saya bekerja di kegiatan sosial ke sosial. Alhamdulillah semua orang akan apresiasi kita. Salah satunya apa? Saya termasuk menerima penghargaan pada tahun 2015 itu sebagai 10 tokoh masyarakat berprestasi di Kota Padang. Di usia saya yang sangat muda. Jadi sangat menginspirasi. Iya, saya sangat muda. Pekerjaan saya apa sih?
cuman melakukan pemberdayaan di tengah-tengah masyarakat. Nah, salah satunya contohnya di bidang pariwisata. Kita di sini ini kan punya Banyak potensi pariwisata. pariwisata kita ini bisa kita olah jadi apapun kalau kita mau. Jadi pesan dan itu yang penting, sungguh-sungguhlah dalam belajar, khususnya kita siswa ini, dan jangan pernah berputus asa. Nah, yang lebih penting tentu harus menjadi anak yang berbakti Pada kedua orang tua. Bener banget. Nah itu nih Sobki, jadi kesimpulannya kita sebagai siswa nih harus terus belajar karena negara kita ada di tangan kita, kemajuan negara kita itu ada di tangan kita. Seperti Bapak Soekarno bilang, dia hanya butuh 10 pemuda yang Iya, untuk kemajuan negara ini ya Bang. akan saya guncang tuh. Bener banget. Jadi terima kasih banyak nih Bang Terima udah kasih, datang ke podcast kita ini dan memberi pelajaran buat teman-teman di rumah. Sama-sama belajar. Ya, dan juga beri pelajaran buat aku sendiri. Iya. Dan juga terima kasih buat Sobki yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa di like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Saya jujur baru tahu ini ya, nanti saya coba akan like. Oh, tentu harus di like dong. Iya. Karena mungkin salah satunya saran ini. Ya, Perlu diberi kita, saran, ya, kritik. perlu lebih diapakan lagi, dipromosikan lagi tentang adanya. Saya nggak tahu juga sih. Iya. Pas saya di telepon, luar biasa. Jadi nanti tolong di-share sama di like ya. Bukan hanya karena ada saya enggak, tapi karena ini bentuk dukungan kita, karena adanya seperti si Marsha sekarang ini, cukup luar biasa, bagus. Terima kasih. Hebat. Terima kasih Bang. Ada SMA yang hebat. Mudah-mudahan jadi presenter terkenal menggantikan Amin Najwa ya Shihab. Allah, amin. Terima kasih banyak, dan kami juga terbuka nih Bang untuk saran dan kritiknya. Semoga podcast kami ini kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum, see you.